Jadi Bandung itu diambil dari kata bendung sebenarnya. Jadi gunung-gunung yang di pinggiran kota Bandung itu merupakan sisa pecahan yang gunung purba. Jadi dibilang gunung apa ya, zaman purbakala itu. Jadi ada letusan yang sangat besar sekali yang meletus dan kemudian membentuk kawah. Nah, ini suasana yang ada di Gunung Gede, ya. Surga yang tersembunyi. Rombongan para makhluk dari Andromeda. Surga yang tersembunyi di Gunung Gede. Rombongan ini makhluk setengah manusia. Pemandangan tuh.
saya berada di Sangyang Kenik. Ini Sungai Citarum Purba. Jadi aliran ini itu merupakan jajaran dari Bandung terus hingga Bendungan Saguling, terus sampai ke Bendungan Cirata, kemudian sampai ke bendungan yang namanya Bendungan Jatiluhur. Nah, itu dari jajaran itu adalah merupakan retakan bumi yang ada di Jawa Barat. Jadi Bandung itu diambil dari kata bendung sebenarnya. Jadi gunung yang di pinggiran kota Bandung itu merupakan sisa pecahan yang gunung purba. Jadi dibilang gunung apa ya, zaman purbakala itu. Jadi ada letusan yang sangat besar sekali yang meletus dan kemudian membentuk kawah. Nah, dan bagian-bagian pinggirannya itu membentuk gunung, termasuk Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sunda Purba. Nah, itu dan tengahnya itu membentuk suatu lembah atau kawah yang akhirnya mengeras terus kemudian menjadi bendungan karena tertampung oleh air hujan. Nah, maka sebenarnya Bandung itu diambil dari kata bendung, sesuatu air yang terbendung atau bendungan. Nah, dan itu dulu Bandung itu merupakan kawah gunung yang meletus akhirnya membentuk kawah, kemudian mengeras menjadi tanahnya mengeras menjadi tertampung air menjadi bendungan. Nah, ketika suatu saat ada gempa bumi besar, nah akhirnya bagian pinggir dari bendungan itu meretak hingga sampai Waduk Jatiluhur. Jadi jalurnya itu Bandung, terus Bendungan Saguling, Bendungan Cirata, dan hingga sampai bendungan atau Waduk Jatiluhur yang ada di Purwakarta. Itu merupakan retakan bumi dan akhirnya kan airnya itu mengalir dari bendungan yang disebut Bandung itu tadi, airnya mengalir sampai hingga ke Waduk Jatiluhur. Nah, akhirnya kan surut menjadi daratan yang sekarang menjadi kota Bandung. Dan inilah aliran yang merupakan aliran yang mengalir dari kota Bandung ini menuju Waduk Jatiluhur. Ini merupakan sungai Citarum. Nah, ini Citarum Purba. Ini tembusnya nanti ke laut. Jadi ini tembusnya ke Jatiluhur, dari utara Jatiluhur tembusnya ke laut. Nah, ini merupakan retakan bumi dan ini saya mau ritual di sini bersama teman-teman dari Jakarta. Nah, ini teman-teman ini pada rombongan. Di sini ada gua besar yang biasa buat ritual. Nah, ini saya dan teman-teman akan melaksanakan doa sebagai perjalanan spiritual kami agar apa yang menjadi misi leluhur ini untuk keseimbangan Pulau Jawa ini dapat terlaksana dengan baik, karena bumi sedang banyak terjadi pengaruh angkara murka yang telah mengeksploitasi keadaan bumi. Ini terjadi eksploitasi ekstrim, maka harus diseimbangkan kembali agar dunia menerima atau bumi ini menerima
kesejahteraan, ketentraman, kemuliaan, dan keseimbangan. Nah, ini nanti ritual di gua sana. Ini tempatnya sangat sakral sekali. Nah, ini atasnya ini saya berada di bawah gua ini. Nah, ini Sungai Citarum Purba. Rahayu, rahayu, rahayu. Wilayah Namastu, nama sidang, Saring Bonolanten. Nah, ini mau mulai ritual di Sangyang Kenit yang merupakan daerah perbatasan Cianjur dengan Bandung. Ini merupakan jalur sungai dari Bandung hingga tembus ke Waduk Saguling, Waduk Citara, hingga Waduk Jatiluhur. Ini merupakan sesar purba. Kalau di Jawa Tengah ya kayak Kahyangan gitu. Nah, di sana juga ada gua, ada tembus ke sana. Ini teman-teman pada mandi di air sumber yang di dalam sana. Nanti sarannya dari sini akan saya bawa ke hilirnya Sungai Citarum yang ada di utara Pulau Jawa, di pinggiran laut utara Pulau Jawa. Karena air sumber yang dari batu itu energinya lebih kuat daripada air yang sumbernya dari tanah. Nah, ini merupakan jalur sesar purba. Nah, ini nanti sebelumnya saya balik ke Jakarta, nanti saya mau habis dari sini ritual ke Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Bandung.
Burung berputar-putar di atas sungai, menandakan bahwa di situ ada sinyal energi dari angkasa. Nah, ini burung ini berputar-putar melingkar. Nah, ini burung berputar-putar melingkar, ada sinyal energi dari angkasa. Disambut sama Bopo Angkoso. Saat kita mulai doa, tiba-tiba datang burung yang berputar-putar di atas sungai ini. Nah, ini ada burung berputar-putar di atas sungai, muara Sungai Citarum yang ada di Karawang, Bekasi. Saat kita mau mulai doa, tiba-tiba hadir burung yang berputar-putar di atas sungai ini. Sangat dekat sekali. Nah, ini sungainya di sini. Tadi belum ada, ketika doa mau dimulai, tiba-tiba burungnya berputar melingkar di atas sungai. Nah, tuh pada pergi. Ini sebagian masih ada nih. Nanti balik lagi. Itu burung elang ya? Puji Gusti, sudah berjalan dengan lancar. Tirta, batu, juga tanah sudah diaturkan ke muara sungai, dan ini energinya sangat besar sekali. Ini airnya sepertinya mengalir ke arah laut, tapi gelombangnya ke atas karena ada tarikan energi ya untuk ke sini. Jadi aliran air itu menuju ke laut, tapi gelombang dari air ini seperti menuju ke sungai, menuju ke atas. Ini luar biasa, energinya sangat luar biasa sekali. Puji Gusti, semoga apa yang menjadi hajat leluhur ini dapat terlaksana dengan baik. Jawa bawono balekno, Jawa bawono balekno, Jawa bawono balekno marang budi pekerting Jawi ingkang luhur. Hamamayu hayuning bawono, Om Santi Santi Santium Bungilaheng hep nam astu nalasidang sekaring kono langgeng. Mugi bawono ingkang tinemukan tentepan lan kamulyan saking kersane Gusti ingkang akarya jangkat. Om Santi Santium. Rangkaian gempa terus mengguncang Jawa Barat dalam sepekan terakhir. Setelah gempa 14 Agustus di wilayah Pasir Langu yang dikaitkan dengan aktivitas SAR Lembang dan gempa 19 Agustus di Cimahi, malam ini guncangan lebih besar terasa di wilayah Bekasi.
BMKG mencatat pada 20 Agustus 2025 pukul 19.54 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan 4,9 dengan pusat di darat, sekitar 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, kedalaman dangkal 10 km. Guncangan dirasakan cukup luas, mulai dari Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang, hingga Bandung dan Pandeglang dengan skala 2/4 mmi. BMKG sendiri belum memberikan konfirmasi apakah gempa Bekasi ini terkait dengan sesar Baribis yang memang membentang dari Tangerang atau Banten, lalu memanjang ke arah timur melintasi Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Subang. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak terpancing isu, dan terus meningkatkan kesiapsiagaan. Rangkaian gempa kecil hingga menengah ini menunjukkan bahwa aktivitas sesar di Jawa Barat memang nyata dan harus diantisipasi. Juga tidak mengerti hanya Iya, aja lihat kalau antara saya mimpi dan tidak mimpi. iya, kalau pengetahuan saya memang Pulau Jawa akan terbelah sih, gitu. Jadi Ya. tidak bisa diganggu gugat karena memang naga itu memang ada sebuah garis yang menembus dari lempeng Australia hingga lempeng Eurasia, bahkan berpengaruh pada lempeng Pasifik. Maka ini kan Maluku dan Irian Jaya itu kan bergejolak gempa terus menerus tanpa henti. Ya. Sekarang udah hampir tiap hari gempa. Oke. Maka dari itu, Nah ini kembali ke cerita naga mas. iya. Yang dia itu tiga kelopak sisiknya itu mau lepas. Kok bisa apakah dengan apa namanya ilmu tentang gempa itu loh? Oke. Memang membelah menjadi dua. Ya. Itu dari tadi penglihatan Wahyu dari Aji dari Australia sampai mana? Sampai Tangkuban Perahu itu yang Nah itu. Terus. Nah itu Tangkuban Perahu itu nanti akan tugel itu Aji. Nah kepalanya di sana, terus ekornya sampai di Australia. Iya betul. Nanti yang terdampak berat Bali. Nah itu. Bali yang terdampak berat itu. Ya, saya sudah tahu tentang gambaran itu. Memang nanti ada istilah uga wangsit itu yang namanya suatu ketika di malam hari ada yang minta tolong dari Gunung Halimun. Nah, di situ ada yang menikah, tandanya ada yang menikah di Lebak Cawene. Nah, Lebak Cawene itu kan kota Bandung. Dan menikah itu artinya pertemuan Laut Utara dengan Laut Selatan.
Ini perjalanan ke Gua Kalak sama Mbah Budiman, juru kuncinya Gua Kalak. Gua tertua di Pacitan. Kalau menurut sejarah, bekas pertamanya Eyang Brawijaya. Jadi Presiden Soekarno sebelum menjadi presiden itu pertama di sini juga Pak Harto, Pak Jokowi juga. Merupakan sesar Grindulu, daerah Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini memasuki kawasan Gua Kalak yang ada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Ini harus bawa senter, tempatnya gelap. Besar sekali. Ini tingginya ya kira-kira 7 meter ya. Lebih ya. Rahayu, rahayu. Tempatnya sangat luas sekali. Nah, ini nanti doanya di sini. Jadi dari pintu depan belok kiri. Tempatnya sangat besar ya guanya. Jadi tujuan saya ke sini itu membuka atau mengaktifkan sesar Grindulu. Jadi di sebelah selatan dari Gunung Lawu itu ada 2 sesar yang namanya sesar Gajah Mungkur. Jadi sesar Gajah Mungkur dan sesar Grindulu yang ada di Pacitan, sedangkan sesar Gajah Mungkur ada di Wonogiri yang ada di Kahyangan. Yang kemarin saya di Kahyangan banyak terdapat bebatuan atau bantalan lava itu yang membatu. Ini juga banyak lava yang sudah membatu ini. Banyak kristal di sini. Jadi banyak terkandung di dalamnya, mungkin banyak terkandung intan berlian, emas.
Nah, ini bentuknya seperti Eyang Ismoyo. Jadi tujuannya karena Lawu ingin punya hajat, sesar itu harus diaktifkan, yaitu yang menjaga para naga. Yang kemarin waktu saya di Anantaboga sebelah utara dari Gunung Lawu, dari Anggres Manis, itu yang menjaga Gunung Lawu bagian utara Jawa Tengah, termasuk Jawa Tengah, utara Gunung Lawu, dan Jawa Timurnya di Naga Anantaboga yang ada di daerah Jogorogo itu Jawa Timur. Dan ini yang bagian selatan ya, dari Gunung Lawu ada 2 sesar, yang Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jawa Tengahnya itu ada di Kahyangan. Kalau saya mendapatkan informasi, yang menjaga Naga Siam yang ada di Kahyangan, Desa Ndlepeh, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sini juga saya kesini nih, di Guwa Kalak yang masuk Desa Kalak, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, di sini yang menjaga adalah, saya mendapatkan informasi nama naganya Nogo Seruni namanya. Jadi untuk melaksanakan hajat agung tanah Jawa ini kan akan melakukan keseimbangan untuk melakukan hajat untuk keseimbangan bumi. Jadi punjernya ada di Gunung Lawu. Jadi semua gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa ini yang mengomandoi adalah Gunung Lawu. Maka pasti akan berkaitan dengan penjaga Gunung Lawu, yaitu para naga, penjaga keseimbangan. Nah, nanti kalau Gunung Lawu sudah melaksanakan prosesnya, melakukan tindakannya, nah itu baru hajat untuk keseimbangan bumi akan dilaksanakan. Karena gunung-gunung ini menunggu komando dari Gunung Lawu. Nah, sedangkan Gunung Lawu itu kan tempatnya Sang Hyang Jagat Girinata. Makanya kan Sang Hyang Jagat Girinata itu namanya Giri. Giri itu gunung, Nata itu yang menata. Nah, maka Sang Hyang Jagat Girinata itu juga disebut Sang Hyang Jagat Pratingkah. Artinya tingkah itu kan tingkah laku. Artinya kalau dalam bahasa Jawa itu obahe menungso iku padha karo obahe jagat. Artinya gerak tingkah laku manusia itu merupakan tingkah laku dari alam. Jadi alam ini melakukan gerakan atau keseimbangan itu juga akibat dari ulah manusia. Nah, selama ini bumi ini sedang tidak seimbang karena ulah manusia, sifat angkara murka ini, maka harus dikembalikan pada keseimbangannya. Nah, ini alam yang punya hajat, yang mengatur semua tingkah laku jagat, bahkan semua titah itu adalah Sang Hyang Jagat Girinata. Jadi Gunung Lawu itu tempatnya Sang Hyang Jagat Girinata, maka disebutlah gunung atau Wukir Mahendra. Dan Merapi itu adalah tempatnya Batara Narada. Maka Gunung Merapi itu sebenarnya Gunung Condrogeni. Kalau dalam pewayangan sebenarnya Gunung Merapi itu adalah Kawah Condro Dimuko. Jadi ibaratnya itu rajanya itu di Lawu, patihnya adalah Merapi. Nah, ketika Lawu sudah memerintahkan, Merapi bekerja, dan semua gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa ini akan menjalankan tugasnya untuk keseimbangan alam. Nah, ini habis ini saya berdoa, kebetulan kita bertemu dengan Pak Arif yang menjadi sesepuh di Keraton Purwoyoto yang dari Tawangmangu, Gunung Lawu. Kebetulan datang ke sini dan kami akan ritual bersama. Kebetulan kami semua hadir 7 orang beserta juru kunci yang namanya Pak Tugiman atau Mbah Tugiman.
Nah, ini mau mulai doa. Ini banyak bebatuan yang berbentuk semar ya. Nah, ini batunya tuh berbentuk Pandawa juga ada di sini. Ini seperti Pandowo, ini gambarnya seperti kayak Werkudara. Nah, ini menjadi edukasi, semoga apa yang menjadi hajat leluhur dapat terlaksana dengan baik. Kita mau mulai doa, semoga apa yang kita laksanakan semua dapat berguna kagem diri sasamawan ugi bawono, mugi Gusti hamberkahi tansah pinayungan karahayon saking kersane Gusti ingkang akarya jagat. Rahayu 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 Om Swastiastu. Hong wilahe ngaib nam astu nama sidam sekaring bono langgeng. Monggo sedulur sami dedonga sesarengan di jam 6 ini. Ini saya berada di Gua Kalak. Kita berdoa bersama membakar dupa 9. Rahayu rahayu mugi Gusti tansah pinangga nugroho saking kersane Gusti kang akarya jagat. Om Santi Santium. Puji Gusti, tadi doa dimulai langsung disambut hujan gerimis, dan setelah selesai hujannya berhenti. Alam pun menyambut, ombaknya begitu besar. Ini di pantai Kelayar Pacitan. Ombaknya sangat besar sekali. Tadi mengaturkan batu, tanah, sama air dari Gunung Lawu, dari Kahyangan, dan dari Gua Kalak untuk diaturkan ke sini. Nah, ini ombaknya sampai sini nih. Mugi Gusti tansah pinaringana katentreman kamulyan kagem sedaya titah lan bawana Gusti hamberkahi.